Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita belajar tentang objek kajian biologi. Biologi merupakan ilmu yang sangat luas, sehingga dalam mempelajarinya kita perlu mengelompokkan dan juga kita perlu mempelajari tingkat organisasinya. Tingkat organisasi biologi untuk mempelajari makhluk hidup dimulai dari sel. Kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Kumpulan dari sistem organ akan membentuk individu. Kumpulan dari individu akan membentuk populasi. Kumpulan dari populasi akan membentuk komunitas. Kumpulan dari komunitas akan membentuk ekosistem. Dan terakhir, kumpulan dari ekosistem di dunia akan membentuk biosfer. Nah, masing-masing dari objek kajian ini atau tingkat organisasi ini akan kita pelajari. Nah, dalam ilmu biologi, tingkat organisasi kehidupan itu sebenarnya sebelum sel dimulai dari atom, kemudian berkumpul menjadi molekul, kemudian berkumpul jadi organel. Akan tetapi, bentukan atom, molekul, dan organel belum bisa dikatakan makhluk hidup. Sehingga tingkat organisasi pertama suatu benda itu bisa dinamakan makhluk hidup dimulai dari sel. Seperti contohnya berikut, atom. Nah, ini kumpulan dari atom, ada molekul seperti ini. Kemudian ada makromolekul atau molekul yang ukurannya besar seperti DNA. Kemudian bergabung dengan organel yang lain pada sel seperti mitokondria. Nah, gabungannya akan membentuk sel. Sampai pada suatu individu atau organisme seperti ini. Oke, kita pelajari satu persatu. Sel. Ini mungkin sudah kalian pelajari di SMP ya. SMP kelas 7 ya. Oke. Nah, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Walaupun dia merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, satu sel, dia mampu melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Contoh, sel saraf. Dia dapat melakukan atau meneruskan impuls atau rangsang yang diterima oleh makhluk hidup. Nah, kemudian gabungan dari bagian dari sel itu ada mitokondria, kemudian ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ada aparatus Golgi, ada plastida, dan lain-lain. Kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Nah, contoh di sini misalnya ada jaringan kulit. Nah, di sana banyak sekali sel-selnya. Kemudian ada jaringan otot yang terdiri dari sel-sel otot. Kemudian ada jaringan tulang. Ada jaringan saraf yang tersusun atas sel-sel saraf. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Contoh ada organ ginjal, ada organ jantung, ada organ lambung, ada organ telinga, organ paru-paru yang berfungsi untuk pernafasan, dan organ hati yang berfungsi untuk menetralisir racun. Gabungan dari organ-organ tersebut akan membentuk sistem organ. Nah, contoh
Di sini ada sistem organ pernafasan, di mana terdiri dari organ-organ hidung, ada organ bronkus, ada organ bronkiolus, dan organ paru-paru. Nah, contoh yang kedua adalah sistem koordinasi, di mana di situ ada organ otak, kemudian ada organ ginjal, dan lain-lain. Kemudian ada organ sistem sirkulasi. Contohnya di situ ada organ jantung, kemudian ada organ pembuluh darah. Nah, contoh lainnya misalnya organ atau sistem organ pada sistem pencernaan, di situ ada kumpulan dari organ lambung, ada kumpulan dari organ usus halus, ada kumpulan dari organ usus besar. Kumpulan dari sistem organ tersebut akan membentuk struktur organisasi kehidupan yang dinamakan populasi. Nah, populasi ini berarti dia merupakan makhluk hidup yang satu jenis. Misalnya manusia, berarti di situ kumpulan dari manusia. Kemudian misalnya singa, berarti di situ kumpulan dari singa. Nah, ini misalnya populasi gajah, kumpulan dari gajah. Populasi akan membentuk komunitas, di mana di situ populasinya terdiri dari gabungan populasi antar makhluk hidup. Contoh misalnya di sini, ada populasi gajah berdampingan dengan populasi jerapah, kemudian berdampingan dengan populasi rumput. Nah, sehingga membentuk komunitas. Nah, komunitas ini akan membentuk ekosistem di mana gajah, rumput, jerapah, dia melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya di sini gajah, sekumpulan gajah, dia minum air. Kemudian ada sekumpulan jerapah yang menghirup udara segar atau oksigen. Atau di sini ada pohon yang sedang berfotosintesis, memanfaatkan cahaya. Nah, itu dinamakan ekosistem. Artinya ada hubungan antara komunitas tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian kumpulan dari ekosistem ini dikumpulkan seluruh dunia, dinamakan biosfer. Oke, sampai di sini tingkat organisasi yang dipelajari di biologi, di mana saya review bagian terkecil dari organisasi biologi adalah sel, kemudian dia berkumpul menjadi jaringan, berkumpul menjadi organ, sistem organ, organisme atau individu, berkumpul menjadi populasi, kemudian berkumpul menjadi komunitas, komunitas berkumpul menjadi ekosistem, dan ekosistem seluruh dunia berkumpul menjadi biosfer. Sebelum sel ada organel, molekul, dan atom, akan tetapi masih belum bisa dikatakan suatu kesatuan makhluk hidup. Terima kasih. Nah, kita sudah belajar tentang tingkat organisasi kehidupan. Selanjutnya, dengan belajar tingkat organisasi kehidupan ini, kira-kira aplikasinya apa ya di kehidupan? Nah, nanti kita pelajari di video selanjutnya tentang peran biologi dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.